Seorang gadis yang baru saja menyelesaikan kuliahnya, dia harus dihadapkan dengan kenyataan yang sangat pahit. Kabarnya, sang ayah mengalami penyumbatan pembuluh darah, sehingga lelaki yang berperan sebagai tulang punggung keluarga itu terpaksa mengundurkan diri dari pekerjaannya. Sementara gadis itu yang sudah bersusah payah mencari pekerjaan di tengah-tengah impitan ekonomi yang sulit, ia harus menerima kenyataan ketika rumah beserta aset kekayaan harus disita. Semua uang yang dimiliki habis dalam sekejap untuk membayar biaya pengobatan sang ayah. Ayahnya juga mempunyai hutang dengan menggadaikan sertifikat rumah dan kendaraan ke bank. Ditambah lagi, ayahnya juga ketahuan pernah menggelapkan dana perusahaan, semakin membuat gadis itu kelimpungan. Baiklah, saya tidak akan menjebloskan ayahmu ke penjara, asalkan kamu mau memenuhi syarat yang saya berikan. Seorang pria tua berusia 70 tahun dengan tongkat di tangan memberikan pilihan pada gadis yang sedang bersimpuh memohon keringanan agar ayahnya tidak dijebloskan ke dalam penjara. Gadis yang memiliki iris coklat dan rambut bergelombang sepinggang itu hanya bisa mengangguk pasrah. Saya akan membiayai pengobatan ayahmu, asalkan kamu mau menikah dengan cucu saya. Mendengar tawaran yang tidak masuk di akal membuat gadis berkulit putih bersih itu mendongak. Ia tak mengerti kenapa pria itu justru menginginkannya menjadi seorang istri bagi cucunya. Aisyah, terima saja tawaran itu, nak. Ibu tidak mau ayahmu menderita lagi. Wanita parubaya yang berdiri di samping putrinya memohon penuh harap. Dia tak sanggup menatap lelaki yang paling dicintainya terbaring tak berdaya di rumah sakit. Tapi ma, Aisyah belum mau menikah, lirih gadis yang berusia 22 tahun itu. Kalau kamu menolak tawaran ini, saya tidak akan menjamin kesembuhan ayahmu. Dan itu artinya sebagai gantinya kamu harus mengembalikan uang yang pernah diambil ayahmu dari perusahaan saya. Aisyah Najwa hanya bisa meremas ujung bajunya. Lidahnya benar-benar keluh. Tak dapat membantah lagi apa yang diinginkan oleh pria tua yang pagi ini tiba-tiba menemuinya juga keluarganya di rumah sakit. Dengan berat hati, gadis bernama lengkap Aisyah Najwa pun bersedia menerima tawaran dari pria yang memiliki perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang farmasi itu. Mengembuskan nafas berat, Aisyah kini sudah dibalut dengan gaun pengantin yang dipesan khusus dari desainer tersohor. Ia yang sudah selesai dirias dikejutkan oleh sosok lelaki yang duduk di kursi roda, mendatanginya dengan dibantu oleh sang istri. Aisyah, siapa pria yang bobot tubuhnya menurun selama ia sakit. Ayah, melihat ayahnya dan ibunya datang, Aisyah langsung menghampiri. Maafkan ayah Aisyah, gara-gara ayah kamu harus menebus kesalahan ayah, sesal pria paruh baya itu. Aisyah menggeleng lemah, ia berusaha meredam air mata yang sejak tadi mendesak ingin keluar. Tak apa-apa ayah, Aisyah bisa terima semua ini. Aisyah berusaha meyakinkan ayahnya. Bukan dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Kamu memang putri kebanggaan kami. Aisyah, maafkan mama juga ya, sudah memaksamu menerima pernikahan ini. Ibu wanita dengan rambut digelung, dibingkainya wajah sang anak, lalu mereka bertiga pun saling berpelukan dengan tangis yang pecah. Aisyah sendiri tidak tahu pria seperti apa yang akan menjadi suaminya nanti. Sedangkan ayahnya mengatakan terakhir kali melihat cucu pemilik perusahaan tempatnya bekerja dulu saat pria itu masih kecil, hingga akhirnya pria itu menetap dan melanjutkan pendidikan di Eropa sana. Sekarang ayo kita keluar, semua sudah menunggu kehadiran kita sayang, bisik ibunya Aisyah yang bernama Lucy. Ketiganya pun keluar dari kamar bersama-sama. Tidak ingin meninggalkan momen sakral ini, Rusli, ayah Aisyah Najwa, ingin menyaksikan sendiri pernikahan putrinya. Ia bahkan harus menahan rasa sakit yang menjalar hanya demi melihat senyum yang beberapa bulan ini tak terlihat di wajah putri tersayangnya. Ketika sampai di pelaminan di mana keluarga mempelai pria, penghulu dan para tamu undangan sudah menunggu, Aisyah sempat tertegun kala ia menatap sosok pria yang mengenakan
tuxedo hitam duduk di seberang Pak Penghulu. Melihat Aisyah, calon ibu mertuanya menghampiri dan menyambutnya dengan ramah. Kemudian menuntun Aisyah untuk naik ke atas pelaminan, lalu duduk bersanding dengan pria yang sebentar lagi akan menjadi suaminya. Perasaan Aisyah mendadak menjadi tak karuan, entah bahagia atau sedih yang harus ia tunjukkan. Dia sendiri tidak tahu. Pria yang ada di sampingnya membuat Aisyah teringat akan kejadian 10 tahun silam, saat dia bermain di perusahaan ayahnya bekerja. Ya, Aisyah yakin benar-benar mengenali pria yang ada di sampingnya. Hingga akhirnya sebuah senyuman terbit di wajahnya. Proses ijab kabul berjalan dengan hikmat. Dengan satu tarikan napas saja, lelaki yang bersalaman dengan Pak Penghulu bisa menyelesaikan satu kalimat di mana Aisyah kini sudah syah menjadi istrinya. Sepanjang menerima ucapan selamat dari para tamu undangan, Aisyah merasa pria yang sudah menjadi suaminya hanya diam, tanpa mau menoleh ke arahnya. Pria itu sibuk membalas uluran tangan yang memberikan selamat atas pernikahan mereka. Hingga bunyi ponsel yang membuat pria itu buru-buru menerima panggilan. Dapat Aisyah perhatikan, gurat cemas terpancar di wajah lelaki yang memiliki garis rahang tegas itu. Apa? Kenapa kamu tidak bilang? Aku akan ke sana sebentar lagi. Mendengar nada cemas dari pria yang baru menjadi suaminya, Aisyah memberanikan diri untuk bertanya. Ada apa? Apa ada sesuatu yang terjadi? Selidik Aisyah. Ia bahkan memiringkan kepala agar bisa menatap mata pria yang duduk bersebelahan dengannya di kursi pengantin. Bukan urusanmu, balas pria itu dengan ketus. Mendengar nada bicara lelaki tersebut, Aisyah menghela napas. Ia langsung mengunci mulutnya rapat-rapat. Harapannya mendapat perlakuan istimewa dari lelaki yang sudah mempersuntingnya pun sirna sudah. Sebab dari pertama saat naik ke pelaminan, pria itu bahkan seperti tidak sudi untuk menatapnya barang sejenak. Hingga akhirnya acara resepsi pernikahan pun telah usai. Semua tamu undangan telah membubarkan diri. Kini hanya ada keluarga besar yang masih berkumpul untuk mengabadikan momen sakral tersebut dengan berfoto ria. Zildan yang sejak tadi terlihat cemas membuat keluarganya menatap heran. Zildan, malam ini kalian akan bermalam di sini. Kami sudah menyiapkan kamar untuk kamu dan juga istrimu, seru Mirna, ibunya Zildan. Maaf Ma, tapi sepertinya kami harus segera pergi. Ada pekerjaan khusus yang harus aku selesaikan besok dan jarak dari rumahku ke kantor sangat dekat, tolak Zildan halus. Kamu tidak akan menjadi miskin kalau tidak bekerja 1 hari saja, Zildan. Seorang lelaki tua yang masih mempunyai kuasa penuh atas perusahaan menimpali membuat keluarga yang lain tidak berani untuk membantah. Mendengar perintah sang kakek, kali ini Zildan berani membangkang. Kakek, aku sudah menyetujui pernikahan ini. Lalu, kenapa kalian harus mengatur hidupku? Aku juga berhak atas hidupku sendiri. Zildan mulai kehilangan kendali. Zildan, jangan berkata seperti itu pada kakekmu. Ayo minta maaf. Seno merasa kesal melihat sikap putra sulungnya yang berani melawan perkataan orang tua. Mau tidak mau, Zildan meminta maaf. Akan tetapi dia bersikukuh ingin pulang ke rumahnya sendiri. Dan keluarganya pun tidak dapat menghalanginya lagi. Sepanjang perjalanan, Zildan yang mengemudi terus saja menatap ke depan. Dia bahkan mengabaikan wanita yang masih dibalut gaun pengantin yang duduk di sampingnya. Sesampainya di sebuah rumah megah, Aisyah yang baru saja melepas seatbelt, ia sedikit heran melihat suaminya yang tampak tergesa-gesa turun dari mobil, bahkan tanpa menunggu dirinya terlebih dahulu. Aisyah pun berjalan sendiri memasuki rumah yang terbilang lumayan mewah. Kan tetapi, langkah Laras terhenti ketika ia baru saja memasuki ruangan utama. Dilihatnya Zildan sedang berpelukan dengan seseorang wanita. Sayang, kamu jangan nangis. Ini bukan keinginanku. Aku dipaksa menikah dengan gadis itu. Zildan yang masih mendekap erat sang kekasih mengurai pelukan ketika ia melihat Aisyah berada di antara mereka. Jadi, dia istrimu, Zildan. Aku gak bisa terima semua ini. Rengek wanita yang mengenakan dress selutut.
Zildan kembali membawa wanita itu ke dalam pelukannya, bahkan sesekali ia mengecup puncak kepala perempuan tersebut. Sedangkan Aisyah, ia hanya terlihat seperti orang bodoh yang menyaksikan suaminya sendiri berpelukan dengan wanita lain. "Heh, lihat apa kamu, hah? Kamarmu ada di atas sana, pergilah," hardik Zildan. Ia menatap sinis ke arah Aisyah yang masih membeku tak percaya melihat sifatnya yang ternyata sangat angkuh. Mengabaikan Aisyah yang mematung, Zildan malah menarik pinggang ramping wanita bertubuh seksi dan mengajaknya masuk ke dalam kamar, mengabaikan Aisyah yang masih menatapnya tak percaya. Bersambung, nantikan episode selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Buat kalian yang belum subscribe, salam sayang sekebun pisangnya tetap ya guys. Dadah, terima kasih.